Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Pak Guru? Semoga kalian sehat selalu ya. Baik, hari ini kita akan belajar pembelajaran jarak jauh PJJ Akidah Akhlak kelas 6 bab 3 tentang beriman kepada qada dan qadar. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, apa sih qada dan qadar itu? Qada dan qadar disebut juga sebagai takdir Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadar merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kelahiran dan kematian manusia merupakan contoh qada dan qadarullah. Walaupun kita tidak dapat mengetahuinya, kita harus meyakini dan terus berusaha menjalani kehidupan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah pengertian qada dan qadar yang merupakan sebagai takdir Allah. Nah, ini adalah pengertian qada dan qadar. Qada adalah ketentuan yang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan sejak zaman ajali. Zaman ajali itu zaman sebelum alam ini terwujud atau diciptakan. Sedangkan qadar adalah ketentuan atau ketetapan atas makhluk Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi atau akan terjadi. Nah, itu adalah qadarullah ya. Qadar. Qada dan qadar sering kita sebut dengan istilah takdir. Takdir ya. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Al-Furqan ayat 2 yang artinya, dan Dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Quran surat Al-Furqan ayat 2. Nah, ini adalah ayat yang menerangkan tentang qada dan qadar ya. Nah, kita sebagai orang yang beriman, bagaimana kita mengimani rukun iman yang keenam ini? Jadi beriman kepada qada dan qadar Allah adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, baik ataupun buruk, adalah atas kehendak Allah dan kita harus ikhlas menerima segala ketentuannya. Nah, setelah kita tahu pengertian qada dan qadar, nah ini ada macam-macam takdir. Nah, macam-macam takdir. Takdir ada dua. Yang pertama yaitu takdir mu'allaq. Apa sih takdir mu'allaq itu? Takdir mu'allaq adalah takdir yang dapat diubah oleh manusia dengan usaha atau ikhtiar dan doa. Nah, jadi takdir ini bisa dirubah oleh manusianya. Contohnya agar seorang sembuh dari sakitnya, kita harus ikhtiarnya berobat. Allah menakdirkan kepada manusia, misalkan kamu jadi orang miskin. Nah, miskin itu takdir pemberian dari Allah, tapi bisa dirubah. Ya, dirubah dengan apa? Dengan berusaha. Ya, kita berusaha biar kita kaya, kita bekerja, kita mencari nafkah, berdagang sebagainya. Nah, tadinya kita miskin, ditakdirkan dari orang yang tidak punya. Nah,
Kemudian takdir ini kita bisa rubah. Nah, ini takdir yang bisa dirubah namanya takdir mu'allaq. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu yang tidak merubahnya. Nah, itu ya, jadi kalau kita pengen kaya ya kita harus ikhtiar, harus berubah. Kalau kita pengen sehat ya harus ikhtiar juga ya, menjaga kesehatan. Nah, itu adalah takdir mu'allaq ya. Jangan takut ya. Ud'uni astajib lakum, kata Allah, berdoalah kepadaku niscaya aku akan dengarkan. Nah, tidak hanya ikhtiar ya, harus dibarengi dengan berdoa ya. Nah, itu kalau berusaha tanpa berdoa itu namanya sombong. Kalau doa tanpa usaha itu namanya omong kosong ya. Oke. Takdir yang kedua adalah takdir mubram. Takdir mubram itu adalah takdir yang tidak dapat diubah oleh manusia seperti jenis kelamin, kelahiran dan kematian. Ya, itu takdir yang sudah memang tidak bisa dirubah, sudah ketetapan Allah. Apabila kita sudah berusaha dengan bersungguh-sungguh tetapi belum berhasil, hendaknya kita terima sebagai ujian. Nah, ujian ini corona ini udah takdirullah, ini sudah ditentukan ini sama Allah nih, makhluk Allah nih datang ke bumi ya. Nah, ini anggaplah sebagai ujian atau peringatan kepada kita ya. Nah, ini ada manfaat beriman kepada qada dan qadar. Manfaatnya yang pertama, kita akan menjadi orang yang giat berusaha, rajin belajar dan bekerja. Yang kedua, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kebaikan yang diperoleh. Ketiga, kita bersabar dan tidak putus asa ketika mendapat kerugian atau keburukan. Keempat, hati kita akan selalu tenang, tidak gelisah dan tidak berkeluh kesah. Yang kelima, insya Allah kita akan mendapatkan ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian materi akidah akhlak hari ini, semoga dapat dipahami ya. Hari ini tidak ada tugas untuk akidah akhlak. Insya Allah nanti minggu depan kita akan ulangan harian di bab pertama dan kedua ya, UH. Insya Allah nanti kita akan ulangan bab pertama tentang kalimat thayyibah dan bab kedua yaitu tentang Asmaul Husna ya. Nah, jadi persiapkan nanti untuk minggu depan kita ulangan harian ya. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.